Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Ajeng Tria Sugiha dengan NIM 210811020149. Saya mahasiswa dari Universitas Negeri Samratulangi Manado, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Prodi Ilmu Administrasi Bisnis dari kelas Ganjil. Tujuan pembuatan video ini untuk memenuhi salah satu tugas dari Enci Dr. Randa Jenny Imban M. Hum selaku dosen MK Bahasa Indonesia dengan tugas mengulas buku. Nah, sebelum kita masuk kepada pembahasan yang lebih dalam, mari kita bahas terlebih dahulu apa itu ulasan. Ulasan merupakan suatu teks yang berisi tinjauan-tinjauan pada suatu karya, baik seperti buku, lagu, film, dan sebagainya. Mengulas buku berfungsi untuk mengetahui kualitas sebuah karya, seperti kelebihannya dan kekurangannya yang ditujukan kepada para pembaca. Ada 5 struktur teks pembahasan. Yang pertama yaitu definisi, kedua orientasi, ketiga tafsiran isi, keempat evaluasi, dan kelima rangkuman. Baik, sekarang kita masuk ke identitas buku. Judul dari buku yang saya ambil, Perencanaan Bisnis atau Business Plan, yang ditulis oleh Profesor Dr. Insinyur John EHJ Foe IPU, yang diterbitkan oleh The Publish, Grup Penerbit CV Budi Utama, tahun penerbitan September 2020, hak cipta dilindungi undang-undang, berjumlah 291 halaman, menggunakan bahasa Indonesia, warna sampul buku kombinasi hijau muda dan gelap, nomor ISBN 978-623-02-15-681. Selanjutnya orientasi. Buku ini ditulis oleh Profesor Dr. Insinyur John EHJ Foe IPU, merupakan seorang anggota Presidium Dewan Kehutanan Nasional 2016 sampai 2020 dan Ketua Komisi Revitalisasi Bisnis dan Industri Kehutanan. Buku ini sendiri membahas mengenai perencanaan bisnis yang berhubungan dengan riset untuk mengumpulkan data dan informasi yang akurat serta asumsi-asumsi yang penting, pengajuan pikiran-pikiran kritis dan analitis tentang apa yang akan dikerjakan. Selanjutnya tafsiran isi. Buku ini diangkat sebab ada banyak pandangan yang keliru untuk tidak mengatakan sebagai salah sama sekali tentang apa itu perencanaan bisnis atau istilah populernya business plan. Kesalahan yang dimaksud terjadi karena banyak orang yang berpendapat seakan-akan membuat sesuatu perencanaan bisnis itu adalah gampang dan tidak susah. Hal ini terjadi karena begitu banyak hasil kerja pembuatan perencanaan bisnis, khususnya studi kelayakan yang kebanyakan dikerjakan asal jadi untuk sekedar memenuhi persyaratan ataupun sekedar menyesuaikan diri dengan apa yang diinginkan si pembuat atau si pemesan bisnis plan. Karena inilah sang penulis membuat buku ini sebagai pedoman bagi mereka yang membuat perencanaan bisnis atau berminat dalam bidang ini, khususnya yang berkaitan dengan implementasi pada sumber daya alam hayati seperti pertanian, kehutanan, peternakan perikanan, dan lain sebagainya. Buku ini membahas 5 materi, yaitu materi pertama membahas tentang membuat perencanaan bisnis sederhana, mulai dari alur pertimbangan investasi, berpikir secara cepat untuk berinvestasi, kajian awal untuk pengembangan ide atau gagasan bisnis, memulai perencanaan bisnis atau business plan. Materi kedua pada buku ini membahas tentang pengertian bisnis dan rencana bisnis atau bisnis dan business plan, mulai dari pengertian bisnis, klarifikasi bisnis, rencana bisnis atau business plan. Materi ketiga pada buku ini membahas tentang faktor-faktor pendorong bisnis plan, yaitu pembangunan ekonomi dan kewirausahaan, menumbuhkan minat berwirausaha, kebutuhan wirausaha, pengertian wira swasta dan wirausaha, faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan wirausaha, keuntungan dan kerugian wirausaha, beberapa kelemahan wirausaha di Indonesia, prinsip-prinsip wirausaha dan orang-orang sukses. Materi keempat pada buku ini membahas tentang pengelolaan sumber daya alam lestari, mulai dari
pengertian sumber daya alam lestari dan kategori jenisnya, krisis dan kerusakan sumber daya alam serta lingkungan hidup, dampak perubahan iklim dan kaitan dengan bencana alam. Materi kelima pada buku ini membahas tentang ruang lingkup isi studi kelayakan bisnis sumber daya alam, di antaranya tujuan dan saran dari pelaksanaan studi kelayakan, uraian hasil, barang, jasa yang diusahakan, informasi pelaksanaan studi kelayakan. Oke, selanjutnya kita masuk ke evaluasi. Dengan adanya buku ini, kita sebagai mahasiswa dapat mengetahui perencanaan bisnis dan ruang lingkupnya. Juga belajar soal pengelolaan kantor secara fisik maupun organisasi. Tak ketinggalan juga operasi bisnis, teori, dan perilaku organisasi, kepemimpinan, kewirausahaan, perencanaan, dan simulasi bisnis, serta pengambilan keputusan. Tidak hanya belajar menjalankan bisnis, kita juga belajar untuk menciptakan sebuah produk sendiri. Baik, selanjutnya kita masuk ke struktur terakhir, yaitu rangkuman. Buku ini sangat membantu para calon pembisnis yang ingin mencoba untuk berbisnis, karena buku ini juga dapat memberikan wawasan kepada calon pebisnis karena kita dapat mempelajari bagaimana langkah yang seharusnya atau keputusan yang harus dibuat dalam menjalankan bisnis. Juga etika dalam berbisnis, kita tahu bahwa etika yang menyangkut sikap dan pola hidup yang bersumber dari nilai-nilai yang dianut seseorang dalam seluruh hidupnya. Masalah yang dihadapi adalah bahwa standar modal para pelaku bisnis masih sangat lemah. Banyak di antaranya yang terjun di dunia bisnis hanya dengan motivasi dasar untuk mencari keuntungan dan memperoleh tingkat hidup yang mencakup material dan tidak memperhitungkan segi etika bisnis. Sekian video dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan.